Kalau masalah datang bertubi-tubi, jangan panik. Pernah nggak hidup terasa seperti dihantam dari segala arah? Belum selesai satu masalah, datang lagi masalah yang lain. Dan hati mulai bertanya, "Ya Allah, sampai kapan?" Ustadz Abdul Somad pernah berkata, kalau Allah kasih ujian bertubi-tubi, itu tandanya Allah sedang menaikkan derajat kita. Kadang kita sering bertanya-tanya, kenapa Allah memberi ujian? Karena Allah ingin membersihkan dosa kita. Allah ingin menguatkan iman kita. Allah ingin mendekatkan kita kepadanya. Karena mungkin banyak dari kita yang ketika berbahagia lupa dengan Sang Pencipta. Uwas berkata, kalau hidupmu terasa nyaman, terlalu nyaman, justru itu yang perlu ditakuti. Ini catatan, salah besar saat dapat ujian. Saat masalah datang, banyak orang yang panik. Banyak yang mengeluh juga pasti itu. Banyak yang menyalahkan keadaan. Bahkan ada juga yang menyalahkan Allah. Padahal, kata Ustadz Abdul Somad, mengeluh tidak menghilangkan masalah, tapi doa bisa mendatangkan pertolongan. Mungkin banyak sekali yang kita juga sering lakukan ketika masalah datang, panik. Masalah datang, mengeluh. Karena terlalu banyak beban pikiran yang kita pikirkan. Ya, seperti Uwas yang katakan tadi, kalau kita mengeluh, masalah tidak akan selesai. Ya emang benar, kita harus menyelesaikan masalahnya dengan cara berdoa. Ini adalah doa utama di saat masalah menumpuk. Baca ini baik-baik. Dan lanjut dengan doa yang ini. Uwas sering mengatakan kalimat ini diucapkan Nabi Ibrahim saat dibakar. Dan Allah cukupkan segalanya. Itu doa yang tadi adalah doa Nabi Ibrahim menurut Ustadz Abdul Somad. Dan setelah kita berdoa, bahkan sebelum kita berdoa, kalau bisa setiap waktu, setiap saat, setiap hari, kalau enggak setiap saat pun, perbanyak istighfar dan sholawat. Karena di dalam istighfar dan sholawat, istighfar membuka jalan keluar. Sholawat mengangkat doa ke langit. Diibaratkannya seperti ini. Istighfar membuka gembok yang terkunci. Sholawat memberikan jalan kita supaya doa kita lancar langsung tertuju kepada Allah. Ustadz Abdul Somad menjelaskan, kalau kamu tidak tahu harus berdoa apa, perbanyak aja istighfar dan sholawat. Karena ketika kita sudah beristighfar dan sering bersolawat, Allah juga akan tahu siapa hambanya yang sering beristighfar, sering bersolawat, dan bahkan akan tahu isi hati semua hambanya yang dekat dengan Allah. Untuk di bagian renungan, kalian coba renungkan ini baik-baik. Mungkin hari ini
kamu lelah, kamu hampir menyerah, kamu merasa sendirian. Tapi ingat, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Cukup kamu yang kadang menjauh darinya. Cuma kita yang hanya menjauh dari Allah. Kadang seperti ini juga. Ketika kita bahagia, lupa dengan Allah. Bahkan kadang sampai meninggalkan sholat. Tapi Allah akan selalu menerima taubat hambanya dengan cara beristighfar setiap hari. Dan bahkan kenapa doa kita sering tidak terkabulkan? Itu mungkin karena doa kita terhalang dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan tidak meminta ampun kepada Allah. Kata Ustadz Abdus Somad, masalah itu untuk membuat kita kembali. Kalau hidup terasa sempit, itu karena Allah ingin kamu kembali mengetuk pintunya. Setelah ujian, selalu ada kemudahan. Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Nah, berarti kalian juga pasti paham kalimat tersebut. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah beres dari kesulitannya. Jadi, ketika kita ditimpa kesulitan, itu pasti ada saja kemudahannya. Contoh, ketika kita susah mencari kerja, tapi kita terus saja mencari tanpa meminta, tanpa berdoa, tanpa beristighfar, itu kalian akan sulit mendapatkan pekerjaan. Tetapi ketika kita berdoa, beristighfar kepada Allah, kemudahan itu akan selalu datang dalam hal apapun, entah dari keluarga, entah dari teman kita yang sudah lama, entah dari mana saja akan datang rezeki. Melalui apa? Melalui ajakan bekerja, atau melalui ajakan membuat bisnis dan lain-lain, atau dengan hal sederhana diminta bantuan dan kita dikasih upah. Untuk penutup, kita angkat tangan dan sama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika ujian ini terlalu berat, kuatkanlah kami ya Allah. Jika jalan ini terasa gelap, tunjukkanlah cahayamu ya Allah. Jika kami hampir menyerah, genggamlah hati kami ya Allah. Kami percaya tidak ada satupun air mata yang sia-sia di hadapan-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk penutup, ingat ini baik-baik. Masalah boleh datang bertubi-tubi, tapi pertolongan Allah selalu lebih besar.